Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Jadi alhamdulillah ya, walaupun hujan dingin-dingin ya, kita hadir di sini, insyaallah barokah. Ada rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ya, illa khaffat alaihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakara Allahu fi man indah. Jadi kita ini orang-orang yang insyaallah kalau kita ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala, kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umatnya, Allahumma arham ummati fi bukuriha. Ya Allah, turunkanlah rahmat berkah untuk umatku ini fi bukuriha, pada bukur. Bikir itu awal sekali siang. Mulai dari subuh itu sudah termasuk. Mulai dari subuh itu sudah termasuk terbitnya fajar. Jadi orang-orang yang bangun di waktu itu dapat doanya Nabi, Allahumma arham ummati fi bukuriha. Orang-orang yang bangunnya selalu di awal ya, insyaallah senang kehidupannya, tenang hatinya ya. Nah, kenapa? Karena dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya berjamaah subuh nih ya, yang paling ditakuti orang-orang kafir, orang-orang non muslim, sama aja ya. Orang kafir non muslim ya. Jadi sama aja. Yang paling ditakuti apa? Ketika orang-orang muslim ini, orang-orang mukmin ini berkumpul di masjid berjamaah subuh rame-rame. Wah, itu yang paling takutin tuh. Kenapa? Karena berarti orang mukmin, orang muslim itu sudah bangkit. Karena godaan yang paling kuat itu di waktu subuh. Kalau orang-orang mukmin sudah bangun di waktu subuh berjamaah, berarti kekuatan orang mukmin sudah bangkit. Kenapa pengajian di waktu subuh? Biasanya mulai dari guru kita mengadakan seperti itu ya, bubur subuh itu ya, untuk memberi semangat ya. Orang-orang mukmin ini biar bangun subuh, biar dapat rahmat, dapat berkah itu. Ya mudah-mudahan itu semua dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berhubung itu Selasa kajian Sahih Muslim, kita baca Sahih Muslim ya. Ada suatu hadis yang saya rasa menarik sekali untuk kita bahas, yaitu di dalam Al-Imam Muslim mencantumkan hadis ini di dalam bab wujubu mulazamatil jama'atil muslimin inda zuhuril fitnah. Jadi wajib bagi kita ini orang-orang muslim, mulazamatul muslimin, jama'atil muslimin, selalu berjamaah. Mulazamah itu selalu mengikuti terus, selalu berjamaah, berkumpul dengan jamaah-jamaah muslimin ketika munculnya zuhuril fitnah. Zuhur itu zahara, nampak, fitnah, fitan, nampaknya fitnah. Kita dianjurkan ini selalu melazimi jamaah ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak akan berkumpul ya dalam kesesatan, dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada di sana ya. Kalaupun ada penyimpangan, pasti ada di sana yang akan menasehati ya. Alhamdulillah kita ini di Indonesia sudah ada MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Disitulah menghimpunkan semua ya, semua kelompok atau ormas-ormas Islam di dalam naungan MUI semua. Ada semua di situ ya. Jadi Muhammadiyah ada di MUI, NU ada di MUI, Al-Irsyad ada di MUI, atau yang lainnya sudah ada di MUI semua ormas-ormas itu. HTI ya. Yang nggak ada. Nah, HTI yang nggak ada karena sudah dihapus ya. Islam Nusantara baru-baru mulai lagi ya. Udah lama sih, bukan baru-baru, udah lama ya. Nah, kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala ya, qala haddatsana. Jadi kalau baca hadis biasanya wabihi ilaihi qala, wabihi wa bisanadil dengan sanad al-muttasil yang bersambung ila Imam Muslim, wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Musanna. Haddatsana itu menyampaikan hadis kepada kami Muhammad bin Musanna.
Ini runtutan sanad. Muhammad bin qala haddatsana Al-Walid bin Muslim qala haddatsana Abdurrahman bin Yazid ibn Jabir qala haddatsani Bushr bin Abdullah Al-Hadrami. Bushr bin Abdullah bin Ubaidillah, ya, Ubaidillah Al-Hadrami. Beliau ini annahu sami'a Aba Idris Al-Khawlani. Ya. Bushr bin Abdullah ini pernah mendengar bapaknya Idris, Aba Idris kunyahnya, Al-Khawlani yaqulu, beliau berkata, sami'atu Hudzaifah bin Yaman. Saya pernah mendengar Hudzaifah, ya, Hudzaifah Al-Yamani. Jadi Hudzaifah Al-Yamani salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berjuang, ya, dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau berkata, Hudzaifah Al-Yamani ini sahabat yang mulia juga, ya. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu orang-orang itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah anil khairi, tentang kebaikan. Al khairi itu apa? Al khair. Al khair itu ma fihi shalah, sesuatu atau pekerjaan yang di sana ada kebaikan, atau wan nafa, atau manfaat, atau taladzuz, sesuatu yang diinginkan, yang bagus. Itu bisa disebutkan dengan al khair, kebaikan. Nah, orang-orang itu suka bertanya kebaikan. Di antaranya tanya tentang rezeki, tanya tentang ini, tanya macam-macam, zikir, bacaan, ya, kebaikan-kebaikan, surga, masalah surga, ya. Itu yang ditanya oleh orang-orang para sahabat. Tapi apa kata beliau? Wa kuntu as'aluhu anisyar. Tapi aku ini pengen bertanya anisyar, tentang syar. Syar itu as-su' wal fasad. Su' kejahatan, wal fasad kerusakan. Ya. Kalau saya, kata beliau, bertanya masalah kerusakan dan kejahatan. Kenapa? Lah, orang-orang pada nanya kebaikan, kita nanya kejahatan, keburukan. Tujuannya apa nih, kata beliau? Kata Hudzaifah Al-Yaman, makhafata ayyudrikani, khawatir keburukan tersebut atau kejahatan tersebut, ya, memperdapati aku itu sempat aku alami, atau saya ketemu dengan sesuatu tersebut, kejahatan tersebut, kerusakan tersebut. Kalau ketemu, kalau kita ini udah tahu, oh, ini suatu yang kejahatan, ini suatu kemaksiatan. Kalau kita mengalami atau berada pada tempat tersebut, kita tahu antisipasi, ya. Kita bisa mengontrol diri. Oh, ini nggak baik nih. Kalau kita nggak tahu ini sesuatu yang nggak baik, kita kan nggak bisa kontrol diri. Tapi kalau kita tahu, ini tujuan beliau, makhafat ayyudrikani, khawatir nanti saya memperdapati kejahatan tersebut, keburukan tersebut. Faqultu ya Rasulullah. Lalu beliau ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dulu kami ini, ya, berada dalam kebodohan, fi jahiliyah wa syarrin, dan kejahatan, kerusakan, ya. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini, Islam mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkahan kepada kami. Yang kata beliau, fahal, bertanya beliau, fahal ba'da hadzal khair syarrun. Apakah setelah kebaikan ini ada kejahatan lagi, wahai Rasulullah? Ini bertanya beliau nih, ada nggak kejahatan, keburukan atau kerusakan yang akan terjadi setelah kebaikan ini, datangnya Islam ini? Summa qala, Rasulullah kemudian berkata, ya, menjawab, na'am, benar, akan ada nanti, ya, keburukan yang terjadi, kerusakan yang terjadi setelah ini. Faqultu hal ba'da dzalika syarri minal khair. Apakah setelah kebaikan tersebut nanti, ya, setelah kejahatan tersebut ada kebaikan lagi? Kebaikan, kejahatan. Apakah setelah kejahatan ini ada kebaikan? Kata Rasulullah, qala na'am, iya ada. Cuma wa fihi dakhnun. Pada kebaikan tersebut ada cacatnya. Kebaikan yaitu pertama di masa-masa awal, ya. Makanya kata Rasul, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu masaku, kata Rasulullah. Kemudian yang mengiringinya, kemudian setelahnya, dan seterusnya, semakin menurun. Ya. Nah, kata beliau, iya, akan ada nanti kebaikan setelah keburukan tersebut, kerusakan tersebut. Wa ma dakhnu, apa itu cacatnya, wahai Rasulullah? Cuma tadi keburukannya atau kebaikannya ada cacatnya. Nah, beliau bertanya, cacatnya apa itu, wahai Rasulullah?
Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaumun, nanti akan ada sekelompok orang, ya. Sekelompok kaum jamaah, yastannuna bighairi sunnati. Ya, yang mereka itu mengerjakan, mengamalkan suatu amalan yang bukan merupakan sunnahku, ya. Bukan merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thariqah, kebiasaan, ya, yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah, mereka kerjakan kebiasaan tersebut bukan dari kebiasaan Rasulullah SAW, ya. Dan tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada tuntunannya atau dalil pokoknya itu tidak ada. Kan kita ini kan ada beberapa amalan, ya, yang kita kerjakan dulu di zaman Rasulullah tidak dikerjakan Rasulullah, tapi landasannya sudah ada. Landasannya sudah ada, seperti tahlilan, ya, ngumpul-ngumpul baca zikir buat orang meninggal. Landasannya ada nggak? Ada landasannya. Berkumpul, nah itu kan tidaklah berkumpul suatu kaum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah turunkan kepadanya rahmat. Berkumpul berzikir kan turunkan rahmat. Ada dalilnya. Walaupun dalam konteks tahlilan, atau berkumpul maulid, atau kumpul acara apa itu tasyakuran. Ada nggak teman Nabi tasyakuran? Nggak ada. Tapi semua sudah ada landasannya, ya. Nah ini maksudnya nanti engkau akan bertemu dengan suatu kaum, suatu kelompok yang mereka itu mengerjakan suatu amaliyah yang tidak saya kerjakan, ya, yastannuna bighairi sunnati, dan juga mereka melaksanakan pekerjaan yang tidak ada landasannya di dalam agama. Tidak ada landasannya dalam agama. Wa yahtaduna bighairi hadi, dan mereka itu yahduna bighairi hadi. Mereka mengajak orang, ya, memberikan petunjuk kepada orang, tapi bukan petunjukku, tapi mengajak kepada mungkin kelompok dia, mungkin dengan hawa nafsunya atau apa, wallahu alam. Yang jelas nanti kamu akan ketemu orang ke kelompok kaum ini, dia itu mengajak orang tapi bukan kepada Islam, bukan kepada agama, dia mengajak kepada kelompoknya sendiri. Nah ini yang kita takutkan ini, ya. Ta'arifu minhum wa tunkiru, kalian akan tahu dari mereka itu, pasti kalian akan tahu, mengenali mereka. Wa tunkiru, tapi kalian mengingkarinya, ya. Kalian tahu tapi kalian mengingkarinya. Faqultu hal ba'da dzalikal khairu minasyarr. Terus gimana wahai Rasulullah? Ada lagi enggak setelah itu keburukan, kejahatan atau kerusakan wahai Rasulullah? Qala na'am, iya ada lagi nanti. Setelah itu ada lagi. Apa itu? Du'atun. Du'atun ala abwabi jahannam. Ajakan-ajakan menuju pintu-pintu jahannam, pintu-pintu neraka. Ajakan-ajakan menuju pintu neraka. Kalau orang ngajak, ayo ke neraka, ya enggak ada yang mau. Cuma nerakanya dihilangin sama dia. Nerakanya dihilangin. Diajaknya ke pintu-pintu yang bisa menjebloskan ke neraka. Ajak ke diskotik, pintu diskotik, masuk ke dalam tuh. Ya udah, kejelong. Tujuannya maksiat, udah. Atau ke tempat-tempat prostitusi, atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sama saja ajakan untuk apa? Untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerjakan suatu kejahatan, keburukan. Nah, sekarang kan udah banyak tuh. Pegadaian. Pegadaian. Di sana ada unsur riba. Ada lagi pinjamkan uang, ya. Koperasi, simpan pinjam uang, tapi di sana ada ribanya. Ini ajakan untuk apa? Untuk berbuat riba. Ya. Kalau kita masuk ke situ, ajakan berbuat riba. Riba itu kan haram, jelas nasnya dalam Al-Quran. Kalau haram dan jelas nasnya, berarti akibatnya pasti menjerumuskan ke dalam neraka. Nah, banyak akan ada nanti. Nah ini sudah terjadi ini kita, ya. Du'atun, ajakan-ajakan ala abwabi jahannam, ya. Man ajabahum ilaiha fadhafu fiha, khadhafu fiha. Barang siapa yang memenuhinya, ya, atau memperkenankan panggilan tersebut, menjawab panggilan tersebut, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu. Jadi kita alami ini, ya. Banyak yang kita sendiri kadang tidak menyadari, ya. Dihilangin jahanamnya, asal jangan kafirnya yang dihilangin, ya. Ini kelompoknya. Kalau
Iya. Memang dia harusnya wajib jadi anggota koperasi bukan? Harus jadi anggota koperasi memang. Harus menjadi. Iya. Jadi kalau dari guru-guru kita, saya wajib jadi anggota koperasi gitu. iya, karyawan dari anggota koperasi atau suatu usaha yang di sana ada riba, ya, misalnya seperti itu. Kalau memang tidak ada usaha lain, Islam tetap menganjurkan kita untuk keluar dari usaha-usaha yang di sana ada unsur riba. Tetapi kalau kita dalam keadaan darurat, ada istilah darurat, maka paling tidak kita ambil yang gaji pokok kita saja, hasil bekerja kita, ya. Sisanya itu adalah riba. Tapi yang bukan dari gaji. Iya. Kita memang dari karyawannya dipotong buat jadi anggota koperasi. Kalau gaji kita nggak dipotong. Oh gitu. Langsung Israel kita dipotong langsung, tapi bukan dari gaji. Bukan dari gaji yang dipotong. Dari gaji. Tapi bunga itu bukan. Bunga, ada bunga. Jadi Israel saya mau tahu koperasi nih. Iya. Cuma kita nggak pernah minjem ya gitu aja. Kayak kita setoran tetap wajib. Setoran itu 25.000 per bulan. Saudaraku berarti. Kita wajib, nggak dilarang. Pokoknya anggota karyawan, anggota koperasi, udah otomatis. Nah, kalau misalnya itu memang kita, kan ada yang memang niatkan sodakoh, ya. Kalau niatnya sodakoh, nggak apa-apa. Tapi kalau penarikan itu merupakan suatu kewajiban yang tidak ada manfaatnya, ya. Dalam artian merugikan satu orang, satu pihak, ya. Merugikan satu orang dirugikan dengan tarikan tersebut. Ini ada unsur ribahnya. Nah, sesuatu yang ada unsur ribahnya kita dianjurkan untuk bahkan diwajibkan untuk menjauhinya. Dianjurkan untuk jangan dekat-dekat, apalagi masuk ke dalam. Gitu. Sebisa mungkin cari usaha yang lain yang lebih halal, dan Allah itu tidak akan menutup usaha yang lebih halal. Banyak usaha yang lebih halal dari itu. Cuma kemungkinan terkadang kita ini disono kan lebih banyak kan ininya. Kalau yang lain belum tentu. Walaupun banyak, tapi kalau kurang berkah karena bersumber dari hal yang haram. Itu lebih baik yang sedikit tapi berkah, sumbernya yang jelas, halal, ya. Saya belum pernah menemukan pendapat, ya, yang mengatakan kita boleh, ya, mengambil uang riba untuk memakannya, ya. Tapi kalau digunakan untuk sesuatu hal yang tidak baik, misalnya untuk jalan, untuk keperluan umat juga, misalnya, ya, umat atau jalan, toilet, nggak apa-apa. Tapi kalau hal-hal yang bersentuhan dengan yang masuk ke dalam tubuh kita atau berhubungan dengan ibadah, jangan sekali-kali. Kalau berhubungan dengan ibadah, pakaian yang kita pakai, ya, kata Rasulullah SAW, tidak akan diterima doanya orang yang di dalam dirinya ini, ya, pernah memakan sesuap barang yang haram, ya, selama 40 hari. Apalagi kalau udah tiap hari makan gitu, ya. Kalau bisa dihindari, ya. Kalau tidak ada jalan lain, ya, berhati-hati aja, ya. Ambil yang lebih selamat. Jadi kita ini memang debu-debunya riba ini kita udah dapat, udah kena. Di antaranya apa? ATM, bank, udah dapat kita. Dan susah untuk berhindar. Ini masuk dalam kalau mau dikatakan ammatul balwa, bisa juga, ya. Sudah umum balanya itu keharaman itu sudah tidak bisa dihindari, susah dihindari, ya. Jadi diusahakan dihindari itu. Doa ini sudah ada pada waktu itu. Rasulullah mengatakan akan ada nanti ajakan-ajakan kepada pintu-pintu jahanam. Nah, man ajaba ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang menjawabnya, menerima panggilan tersebut, maka mereka akan dilemparkan ke dalamnya, dalam neraka jahanam. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah, tolong dong
sebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa sih ciri-cirinya? Qala na'am qaumun min jildina. Ciri-ciri mereka kaum itu qaumun min jildina, mereka itu seperti kita, ya, seperti kita. Yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara juga seperti kita, ya. Qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani. Kalau begitu, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah andai kata saya menemui masa tersebut? Nah, saya menemui masa tersebut, apa yang harus saya lakukan? Kayak kita ini sekarang udah nemuin nih masanya, ya, udah banyak ajakan-ajakan untuk maksiat, ya, ajakan-ajakan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Kata Hudzaifah Al-Yamani. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, hendaklah kalian, ya, selalu berjamaah, mengikuti jama'atul muslimin, kelompok orang-orang muslim, wa imamahum, dan pemimpin mereka. Jadi seperti itu, talzamul jamaah. Jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena dengan berjamaah itu di sana akan ada apa? Saling mewasiatkan, saling mengajak kepada kebaikan, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kalau sendiri nggak ada yang ngingetin, ya. Talzamu jama'atal muslimin, selalu berjamaah. Nah, maka muncullah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ada juga hadis yang lain yang mendukung ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini bukan berarti NU itu cuma NU yang ahlus sunnah wal jamaah. Muhammadiyah juga masuk dalam kriteria ahlus sunnah wal jamaah, ya. Atau firqah-firqah yang lain seperti Al-Wahabiyah, ya. Al-Wahabiyah yang tidak ekstrim, ya. Kalau yang ekstrim sebagian fatwa ulama mengatakan sudah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau yang tidak ekstrim, yang cuma ikhtilaf dalam masalah furu'iyah dengan kita, itu masih ahlus sunnah wal jamaah. Mereka itu masih dikatakan jama'atul muslimin. Nah, ikuti mereka ya nggak apa-apa. Ikut dengan apa yang cocok, yang kita sepakati, ya. Adapun permasalahan yang ikhtilaf, ya, berbeda pendapat, ya, Muhammadiyah berbeda dengan NU, NU berbeda dengan Wahabi. Kalau itu masalah furu'iyah, itu nggak apa-apa. Ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan umatku ini dalam suatu pendapat masalah furu'iyah itu rahmat. Justru dengan adanya ikhtilaf itu kita bisa memilih. Oh, ini dalam keadaan tertentu saya nggak bisa ikuti pendapat ini, terlalu berat. Ini ada pendapat yang lemah, kita pakai yang lemah. Itu dari ilzamu jama'atul muslimin. Faqultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun. Kalau wahai Rasulullah, kalau misalnya nggak ada jamaah, orang sudah berpecah belah semuanya, sampai nggak ada jama'atul muslimin, sudah nggak kita temukan lagi. Nah, misalnya udah nggak ada lagi tuh kelompok-kelompok NU udah hilang, kelompok-kelompok Muhammadiyah udah hilang, MUI-nya udah rusak, udah nggak ada lagi nih jamaah. Wala imamun, dan tidak ada pemimpin. Ya. Apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Kata beliau, fa'tazilu tilkal firaq. Kalau seperti itu, tinggalkan semuanya itu, kullaha, kesemuanya, walau ta'adda ala asli sajar, walaupun engkau ini meninggalkan hal tersebut, meninggalkan itu semuanya, sampai kamu hidup sendirian dengan menggigit satu batang pohon sampai engkau meninggal, wa anta ala dzalik, itu enggak apa-apa, lebih baik daripada mengikuti kelompok, mengikuti suatu kaum, ya, yang di sana penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Itu. Jadi ini anjuran untuk kita apa, selalu berjamaah, selalu ikut dengan pemimpin, ya. Tapi ingat, pemimpin itu, rakyat yang bagus itu rakyat yang bisa menasehati pemimpinnya ketika dalam penyimpangan, memberikan usulan, ya. Untung kita ini Indonesia, ya, ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, di sana diputuskan, ya. Ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Ya, untung. Jadi itulah, walaupun sekarang ini kita bingung nih mau ikut yang mana nih, ikut NU apa ikut Muhammadiyah nih, bingung. Apalagi kemarin ada Munas yang mengatakan nggak boleh nyebut orang kafir, ya. Sebenarnya pemerasalahannya jelas, ya. Tapi
ada ya mungkin niatnya ada bagus juga, niatnya bagus, tapi satu yang harus diingat, kata kafir itu tidak bisa dihilangkan. Kata kafir itu tidak bisa dihilangkan karena itu sudah tertera di dalam Al-Quran dan tertera di dalam nas-nas syariat yang lain. Kalaupun ingin dikatakan non muslim, ya sah-sah saja, terserah aja, tapi gak usah mengatakan non muslim saja, jangan pakai, melarang jangan pakai kafir. Itu yang kita kurang setuju ya. Jangan memakai kafir. Karena memang sebenarnya dilarang mengejek seseorang itu dengan agamanya ya. Ada orang Kristiani, dasar Kristiani misalnya. Dasar Kristen lu misalnya. Dasar Hindu, gak boleh. Dasar kafir, gak boleh mengejek. Bahkan dasar non muslim sama aja. Dasar non muslim ya sama aja, gak boleh juga ya. Mengejek itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Nah, yang boleh itu kita memanggil seseorang itu dengan panggilan yang baik, panggilan yang santun. Mungkin menurut yang Munas NU yang ada di Jawa Barat ini, menurutnya non muslim itu lebih halus daripada panggilan kafir. Tapi nggak ada juga orang yang manggil, hai non muslim, nggak ada juga orang seperti itu, ya kan? Pasti orang memanggil non muslim panggilannya yang namanya. Nggak ada juga seperti itu ya. Jadi makanya itu ya. Jadi non muslim kalau dalam bahasa Arab itu Allah muslimin. Allah muslimin. Bukan kafirin, Allah muslimin. Bukan muslim, itu aja. Ya bukan muslim, lawannya muslim cuma satu, kafir. Kalau dikatakan bukan muslim, ya kafir juga jatuhnya. Jadi nggak bisa berhindar. Itu sudah nas syariat yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau misalnya kita dibingungkan dengan hal yang seperti ini, ya di sana ada pendapat-pendapat ulama, masih banyak ulama-ulama yang berpendapat yang lebih bagus, yang lebih mencerahkan untuk umat. Ya, itu yang kita ikuti. Yang lebih selamat, ambil yang lebih selamat. Ya. Jadi dalam fikih itu ada kaul mu'tamad, ya, ada kaulnya sahih, ada kaul asah. Ini sahih benar, tapi ada yang paling benar. Nah, itu. Ada yang paling bagus lagi. Kita ambil yang paling bagus. Ambil kaul yang mu'tamad menurut ulama-ulama yang lebih mengedepankan persatuan Islam, ya, tidak ada perpecahan, kita ambil itu. Ya. Jadi ini demi jamaatul muslimin ya. Karena memang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak akan berkumpul umatku ini dalam kesesatan. Kalaupun satu kelompok berpendapat yang berbeda, pasti kelompok lain akan mengingatkan. Seperti itu ya. Jadi insyaallah kita di Indonesia masih tidak perlu mengkhawatirkan itu. Yang perlu kita perbaiki sekarang bagaimana kita ini beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar bagaimana salat yang baik, bagaimana wudu yang baik, bagaimana ibadah-ibadah kita ya agar sesuai dengan syarat rukun dan tidak masuk dalam pembatal. Nah, karena banyak sekarang ini mengedepankan debat-debat apa, tapi salatnya aja gak beres. Banyak orang yang bicaranya masalah tauhid tinggi, pembahasan masalah tauhid, tapi wudunya gak beres. Nah, jadi sia-sia semuanya kalau kita mengedepankan sesuatu yang tidak begitu penting, meninggalkan sesuatu yang penting. Ini namanya mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ya, kalau jamaah berkenan, mungkin kita bisa silaturahim ke Pak Kiai ya setelah ini. Sudah pulang? Sudah pulang. Perlu bersilaturahim. Ada pertanyaan ya? Kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan fi taatillah wa taatir Rasul, dan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi wa kullu tusalli ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal